Saat ini di tangan kami ada sebuah kitab, judulnya Tanqihul Qaulil Hafiz fi Syarhi Lubbabil Hadis. Tanqihul Qaulil Hafiz fi Syarhi Lubbabil Hadis, ditulis oleh seorang ulama asli Indonesia namun menjadi ulama besar di tanah Mekah, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini merupakan kitab syarah, kitab penjelasan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang berjudul Lubbabul Hadis dan disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Maka lahirlah kitab ini, Tanqihul Qaulil Hafiz fi Syarhi Lubbabil Hadis. Di dalam kitab ini ada satu pembahasan khusus tentang taubat. Di dalam kitab ini ada satu pembahasan mengenai fi fadilati taubati, tentang kemuliaan taubat. Di dalam kitab ini diberi penjelasan bahwa ada sebuah riwayat wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in dawa, segala sesuatu itu memiliki obat, wa dawa'uz dzunubi at-taubatu, dan obatnya dosa adalah taubat kepada Allah. Saya ulangi, likulli syai'in dawa, segala sesuatu ada obatnya, wa dawa'uz dzunubi at-taubatu, dan obatnya dosa adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau obatnya dosa adalah taubat, berarti itu isyarat dosa adalah penyakit. Saya ulangi, likulli syai'in dawa, segala sesuatu ada obatnya, wa dawa'uz dzunubi at-taubah, sementara obatnya dosa adalah tobat. Sehingga dengan demikian, kalau dikatakan obatnya dosa adalah tobat, berarti dosa itu adalah sebuah penyakit. Wa qala Anas, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat Nabi yang datang menghadap kepada Rasulullah, faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aznabtu zamban, sesungguhnya aku pernah melakukan dosa. Jadi ada sahabat yang datang menghadap kepada Nabi seraya mengakui kesalahannya. Ya Rasulullah, inni aznabtu zamban, saya pernah melakukan dosa. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda kepadanya, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Jadi Nabi mengatakan istighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepadanya. Qala, lalu orang itu kembali berkata, inni atu summa a'udu, sesungguhnya saya bertobat, namun ternyata di kemudian hari kembali mengulangi. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda kepadanya, kullama aznabta fatub, setiap kali engkau berdosa segera bertobat. Kullama aznabta fatub, setiap kali engkau berdosa segera bertobat. Hatta yakuna syaitanu huwal hasiru, hingga setan menjadi lemah. Qala, lalu orang ini kembali berkata, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, izan taksuru zunubi, wahai Rasulullah, banyak sekali dosaku, megala dosaku surona Allah Ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan,
afullahi aktsaru min dzunubika, ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosamu. Saya ulangi, Nabi mengatakan afullahi aktsaru min dzunubika, ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosamu. Artinya apa? Kita jangan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam salah satu riwayat, wayurwa dan diriwayatkan anna rajulan, bahwasanya ada seseorang, sa'ala bin Mas'udin an zambin alima bihi, ada seseorang yang datang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang dosa yang pernah dia lakukan. Dia bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi, ditanya tentang dosa yang pernah dia lakukan. Orang itu bertanya, hallahu min taubatin, apakah dia itu punya kesempatan untuk bertobat karena pernah melakukan dosa. Lalu fa'arada anhu ibnu Mas'udin, namun ternyata Ibnu Mas'ud menjauh darinya. Ibnu Mas'ud ketika ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, saya pernah berdosa, apakah ada kesempatan bagiku untuk bertobat? Abdullah bin Mas'ud lalu menjauh. Tsummal tafata ilaihi, lalu setelah Abdullah bin Mas'ud menjauh, lalu Abdullah bin Mas'ud kembali menoleh kepadanya. Abdullah bin Mas'ud menoleh kepada orang yang bertanya. Fara'a ainaihi tazrafani, lalu Abdullah bin Mas'ud melihat kedua mata orang itu tazrafani, meneteskan air mata. Artinya orang ini menangis karena bersedih, karena tidak ada jawaban dari Abdullah bin Mas'ud apakah dia punya kesempatan untuk bertobat. Faqala lahu, maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepadanya, Inna lil jannati samaniyata abwabin, sesungguhnya sorga itu memiliki 8 pintu. Inna lil jannati samaniyata abwabin, sesungguhnya sorga itu memiliki 8 pintu. Kulluha tuftahu wa tuglaku, semua pintu itu biasa terbuka, biasa ditutup. Kadang dibuka, kadang ditutup. Illa babut taubah, kecuali pintu taubat. Fa inna alaihi malakam muwakkalam bihi la yuglaku, karena sesungguhnya di pintu taubat itu ada malaikat yang ditugasi oleh Allah. La yuglaku, di mana pintu tobat itu tidak akan pernah ditutup. Karenanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa'mal wala tai'as, fa'mal wala tai'as, fa'mal wala tai'as. Karenanya teruslah beramal dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari kita segerakan bertobat kepada Allah. Ada sebuah riwayat yang mengatakan, ajjilu bit taubati qablal mauti wa ajjilu bis salati qablal fauti. Ajjilu bit taubati qablal mauti, segerakan bertobat sebelum kematian itu tiba. Wa ajjilu bis salati qablal fauti, dan segerakan salat sebelum waktu salat itu berlalu. Oleh karenanya, kita semua ingin masuk surga, tapi dambaan kita yang sebenarnya adalah jangan sampai singgah dalam api neraka. Oleh karenanya, mintalah surga kepada Allah, tapi jangan pernah lupa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua.